Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Arido dengan NIM 222111004 akan menjelaskan terkait dengan rangkuman materi sosiologi hukum dari Pak Muhammad Juridianto selama 14 kali pertemuan. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum berfokus pada bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan diubah dalam konteks sosial, serta sebagaimana hukum mempengaruhi kehidupan sosial dan perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Secara umum, sosiologi hukum berusaha untuk memahami tidak hanya aspek normatif hukum, tetapi juga bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial sehari-hari dan berinteraksi dengan faktor-faktor sosial lainnya. Kemudian hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat merujuk pada hubungan antara norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau lembaga hukum dengan situasi dan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, namun penerapannya seringkali berinteraksi dengan kenyataan sosial yang lebih kompleks, seperti nilai-nilai, kebiasaan, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, hukum dan kenyataan masyarakat memiliki interaksi yang sangat penting dalam membentuk sistem hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Keduanya perlu dipahami dengan baik agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat, dan masyarakat pun dapat menerima serta menghormati hukum yang ada. Kemudian yuridis dan empiris normatif. Istilah yuridis dan empiris normatif sering digunakan dalam konteks ilmu hukum, terutama ketika membahas pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum. Keduanya merujuk pada cara-cara yang berbeda dalam memahami, mengkaji, dan mengaplikasikan hukum dalam masyarakat. Kedua pendekatan ini penting dalam kajian hukum untuk memahami tidak hanya apa yang seharusnya berlaku menurut hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam kenyataan sosial. Kemudian mazhab pemikiran positivisme. Mazhab pemikiran positivisme dalam konteks hukum dikenal sebagai positivisme hukum atau legal positivisme. Adalah aliran atau pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan berdasarkan pada fakta-fakta positif yang dapat diamati, bukan pada moralitas atau norma-norma ideal. Menurut aliran ini, hukum itu ada karena diciptakan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti legislatif atau pengadilan, dan hukum tersebut hanya sah selama dihasilkan sesuai prosedur yang sah, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak menurut nilai moral tertentu. Kemudian mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Mazhab pemikiran hukum living law adalah aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya hukum hidup dalam masyarakat, yaitu hukum yang berkembang dinamis dan mencerminkan realitas kehidupan sosial sehari-hari. Berbeda dengan positivisme hukum yang lebih mengutamakan hukum sebagai produk dan otoritas yang sah dan tertulis, living law menekankan bahwa hukum yang harus dipahami sebagai sesuatu yang hidup dan diterapkan dalam konteks sosial, budaya, serta dinamika kehidupan masyarakat. Kemudian utilitarianisme adalah sebuah teori yang berfokus pada prinsip kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Intinya, tindakan yang dianggap benar adalah tindakan yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian pemikiran Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah seorang sosiologis Perancis yang dianggap sebagai salah satu bapak sosiolog modern. Pemikiran-pemikirannya banyak mempengaruhi perkembangan sosiologi, terutama dalam memahami hubungan antara individu dan masyarakat, serta peran institusi sosial dalam menjaga keteraturan sosial. Durkheim berfokus pada bagaimana struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat mempengaruhi perilaku individu dan bagaimana masyarakat berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan kesatuan sosial. Kemudian pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber adalah seorang sosiolog dan pemikir Jerman yang terkenal dengan teorinya tentang otoritas, rasionalitas, dan hubungan antara hukum dan masyarakat. Pemikiran Weber mengenai hukum sangat dipengaruhi oleh pandangannya tentang struktur sosial.
pembagian kerja, dan bagaimana otoritas serta pemerintahan beroperasi dalam masyarakat modern. Weber dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan sosiologi hukum serta menekankan pentingnya rasionalisasi dalam perkembangan hukum. Kemudian H.L. Hart adalah seorang filsuf hukum asal Inggris yang terkenal dengan kontribusinya dalam pengembangan positivisme hukum, khususnya melalui bukunya yang terkenal dengan The Concept of Law, yang terbit pada tahun 1961. Hart berusaha mengembangkan teori hukum yang lebih lengkap dan modern untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam sistem hukum yang rasional. Selanjutnya ada effectiveness of law atau efektivitas hukum. Merujuk pada sejauh mana suatu sistem hukum dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat, menegakkan keadilan, dan menciptakan keteraturan sosial. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari seberapa banyak peraturan yang diterapkan, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kemudian law and social control. Law and social control merujuk pada hubungan antara hukum dan mekanisme yang digunakan dalam masyarakat untuk mengendalikan, mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Kedua konsep ini berkaitan erat dalam menciptakan keteraturan sosial dan memastikan bahwa individu berperilaku sesuai dengan standar yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada social legal studies. Ia adalah sebuah bidang interdisipliner yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Disiplin ini berfokus pada bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi perkembangan hukum, serta bagaimana hukum pada gilirannya mempengaruhi perilaku sosial, struktur sosial, dan kehidupan masyarakat secara umum. Dalam social legal studies, para peneliti tidak hanya mempelajari teks hukum, tetapi juga konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi di mana hukum diterapkan. Mereka menganalisis bagaimana hukum dapat menjadi alat pengatur sosial, tetapi juga bagaimana ketidaksetaraan sosial atau kekuasaan yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum. Selanjutnya ada progressive law. Progressive law adalah pendekatan dalam hukum yang berfokus pada perubahan dan pembaruan hukum untuk menciptakan keadilan sosial, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan hak-hak individu, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Pendekatan ini berusaha untuk menanggapi dinamika sosial yang terus berkembang, serta memberikan respon hukum yang lebih responsif terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ada legal pluralisme, adalah konsep yang mengakui adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai satu sistem tunggal yang diterapkan oleh negara, tetapi juga melibatkan berbagai sumber hukum yang bersumber dari intuisi atau kelompok sosial lain, seperti adat, agama, atau tradisi lokal. Konsep ini menyoroti kenyataan bahwa dalam banyak masyarakat sistem hukum yang formal berinteraksi dengan atau bahkan tumpang tindih dengan sistem hukum informal atau non-negara, seperti hukum adat, hukum agama, atau norma-norma sosial lainnya. Yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam adalah pendekatan yang melihat hukum Islam tidak hanya sebagai teks atau norma yang berasal dari sumber-sumber agama seperti Al-Quran dan Hadis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan sosiologis, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari struktur sosial dan dinamika sosial yang tidak hanya berlaku dalam tataran teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik oleh individu, kelompok, atau negara. Pendekatan ini menyoroti pengaruh budaya, ekonomi, politik, dan faktor sosial lainnya terhadap penerapan dan pemahaman hukum Islam. Terima kasih.